Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang materi IPS kemerdekaan. Nah, proklamasi. Nah, kemerdekaan itu pasti ditandai dengan proklamasi ya. Proklamasi itu berarti kita mengumumkan kemerdekaan kita. Proklamasi adalah tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, ini kurang huruf R ya, maaf ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Makna proklamasi. Apa sih makna proklamasi itu? Kenapa kok sangat penting? Kenapa kok dianggap sebagai tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia? Nah, 1. Proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa. Nah, jadi para pahlawan kita, para tokoh-tokoh kita itu memperjuangkan kemerdekaan itu di titik puncaknya ditandai dengan proklamasi. Oh, sudah sah ini, sudah diproklamasikan, sudah diproklamirkan, sudah diumumkan. Berarti kita sudah sah merdeka. Itu sebagai puncak perjuangan para pahlawan, para tokoh cendekiawan dalam merebut kemerdekaan. Artinya ini merupakan hasil perjuangan pahlawan melawan penjajah, bukan pemberian, tapi karena perjuangan para pahlawan kita. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, kalau kita sudah proklamasi, sudah mengumumkan kemerdekaan, berarti negara-negara lain itu sudah mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Artinya proklamasi mengaku de facto ke dunia luar dan de jure negara lain. Menaikkan martabat bangsa, artinya dengan adanya proklamasi bangsa Indonesia itu bebas dari penjajahan. Jadi kita harkat dan martabatnya naik. Oh, kita bukan lagi sebagai bangsa yang dijajah, tetapi adalah bangsa yang sudah merdeka, yang sudah tidak dijajah. 4. Perjuangan sebagai bangsa baru. Jadi proklamasi ini sebagai tanda bahwa kita sudah tidak tergantung oleh bangsa lain. Sudah berdiri sendiri, sudah mandiri. 5. Proklamasi sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Artinya, sejak menjadi awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa saja para pejuang kemerdekaan? Nah, ini kalau pahlawannya banyak ya, pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan, para pahlawan yang berjuang untuk sebelum kita merdeka itu banyak. Tapi ini tokoh atau para pejuang yang yang berjasa pada penyusunan proklamasi atau detik-detik kita akan merdeka. Yang pertama Insinyur Soekarno yang pasti menjadi presiden pertama kita. Kedua Bung Hatta yang menjadi wakil presiden atau juga Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian Ahmad Subarjo itu menjadi Menteri Luar Negeri pertama. Tadi Ahmad Subarjo kan yang menyusun teks proklamasi kan, itu dijadikan Menteri Luar Negeri. Laksamana Tadasi Maeda ini yang rumahnya dijadikan tempat untuk musyawarah menyusun teks proklamasi. Itu adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Tapi dia nggak jahat. Dia mendukung kita. Fatmawati ini ibu negara ya.
istrinya Pak Karno, dia yang menjahit bendera merah putih. Sayuti Melek itu yang mengetik teks proklamasi. W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Kemudian pengibar bendera pertama adalah Abdul Latif, Suhud, dan Trimurti. Ini yang tokoh-tokoh yang penting dalam detik-detik kita mau proklamasi itu. Nah, setelah kita proklamasi, ternyata cobaan hidup kita masih terus ada. Jadi setelah proklamasi itu, bangsa-bangsa lain, bangsa Belanda, Inggris itu ingin merebut kita lagi, mau dijajah lagi. Nah, jadi setelah proklamasi itu perjuangan kita belum usai. Jadi para pahlawan masih tetap berjuang. Nah, kali ini para pahlawan tidak berjuang untuk merebut kemerdekaan, tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan itu direbut lagi oleh bangsa lain. Jadi setelah merdeka itu masih ada pertempuran-pertempuran. Lah, pertempurannya pertempuran apa saja dan di mana saja? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, nah ini penjelasannya dulu. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan Belanda dengan dibantu Inggris kembali datang ke tanah air untuk menjajah. Nah, ini ingin merebut lagi untuk dijajah. Indonesia pengen dijajah mana? Nah, sejak tahun 1945 sampai 1950, jadi 5 tahun ya, itu terjadi pertempuran di berbagai daerah. Karena untuk ingin mempertahankan kemerdekaan, ojo sampai dijajah maneh. Karena Belanda sama Inggris itu dibantu Inggris itu mau masuk lagi, mau jajah lagi. Bangsa Indonesia mau dijajah lagi. Nah, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran. Jadi gak cuman bacok-bacokan, gak cuman tembak-tembakan, tapi juga dilakukan oleh melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Jadi musyawarah. Jadi Indonesia itu nego-negoan. Jadi tawar-menawar. Ojo tok jajah ta. Wis ngene lho, njalukmu ya apa? Ayo apike ya apa? Jadi kita itu musyawarah sama Belanda sama Inggris supaya tidak dijajah, itu diajak musyawarah. Nah, ini dia. Pertempuran ini adalah upaya daerah Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa pertempuran 10 November dipicu oleh tewasnya Brigadir Malabi, tentara Inggris. Jadi Jenderal Malabi kita kan ada pertempuran-pertempuran untuk melawan penjajah lagi ya, Belanda sama Inggris itu supaya tidak dijajah. Nah, dilala Jenderal Malabi ini mati. Akhirnya Belanda, Inggris marah. Terus Jenderal Christison ingin menuntut balas dengan tewasnya Malabi. Jenderal Christison ini bilang atau memberikan ultimatum, ngancam semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri. Jadi diancam. Diancam bahwa tanggal 9 November itu dikongkon menyerah pada Belanda dan Inggris. Nah, enggak, nanti akan diserbu gitu loh. Nah, kalau tidak mau menyerah, nanti Surabaya itu akan dihancurkan, katanya Jenderal Christison. Nah, namun ultimatum itu ditolak oleh pihak Indonesia. Di arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo melawan pasukan Inggris yang menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara pada 10 November. Jadi, Jenderal Christison ini kan mengancamnya tanggal 9. Diancam nek gak menyerahkan diri, engko akan dihancurkan lewat darat, laut, dan udara. Nah, terus Bung Tomo dan arek-arek Surabaya wis gak ngurus, wis dilawan. Nah, akhirnya pada tanggal 9
nggak menyerahkan diri. Akhirnya tanggal 10 Jenderal Christison menyerang sungguhan, tapi Bung Tomo dan arek-arek Surabaya melawan dengan semboyan merdeka atau mati. Nah, akhirnya perlawanan terjadi, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bisa mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran di Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Ini terjadi 20 Oktober sampai 12 Desember 1945. Hampir 2 bulan ya ini terjadinya ya. Nah, latar belakang pertempuran Ambarawa yang menyebabkan pertempuran Ambarawa itu adalah ini. Tentara sekutu ini Inggris ya. Inggris itu datang dipimpin oleh Brigadir Battle. Dia diboncengi oleh Neca. Ini jadi sekutu Belanda, Inggris itu datang ke Semarang. Nah, pamitnya mau mengurus tawanan perang. Jadi kan ada orang-orang Belanda, ada orang-orang Inggris yang orang-orang sekutu para penjajah itu yang dipenjara sama bangsa Indonesia, yang di apa namanya ya di penjara ya, maksudnya disekap lah, tidak dibebaskan jadi tawanan. Nah, mereka itu datang katanya pengen membebaskan tawanan perang, pengen membebaskan orang-orangnya mereka yang kalah, yang dulu kalah di Indonesia itu mau dibebaskan. Nah, ternyata sesama Indonesia diizini, tetapi malah ini Brigadir Battle sama teman-temannya ini malah memberi senjata sama tahanan-tahanan tadi itu. Orang-orang mereka yang ditahan itu katanya cuma mau ngambil, dibawa pulang gitu kan, mau dibawa pulang ke Inggris, Belanda sana. Tapi malah diberi senjata, disuruh perang lagi sama Indonesia. Nah, ngamuk kan? Ngamuklah itu orang-orang Ambarawa. Jadi pada tanggal 20 Oktober itu di Kota Magelang terjadi pertempuran. Terjadi pertempuran karena Indonesia merasa dikhianati kan. Katanya mau mengambil teman-temannya yang ditahan, mau dibawa pulang, tapi ternyata malah diberi senjata, disuruh bertempur lagi sama Indonesia. Akhirnya marah, terjadi pertempuran. Nah, pertempuran itu berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan. Pertempurannya nggak selesai-selesai, akhirnya wes ayo kita mengadakan perundingan, kita runding, sampai tukaran, ngene. Nah, tetapi pihak sekutu Belanda dan Inggris itu tadi dan teman-temannya itu tadi mengingkari janji. Belenjani janji wes gak. Tadi ini sudah mengingkari janji, katanya mau ngambil tawanan, sudah dikhianati, ini malah diberi senjata. Mengadakan perundingan lagi, musyawarah lagi, ternyata pihak sekutu mengingkari janji lagi. Nah, akhirnya pada tanggal 12 Desember terjadilah pertempuran Ambarawa. Nah, Kolonel Sudirman di pertempuran Ambarawa itu dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman itu dikenal dengan menggunakan taktik gelar supit urang. Jadi Jenderal Sudirman itu perang tidak asal-asalan perang. Jadi pakai taktik, pakai pola. Nah, menyerangnya dengan taktik gelar supit urang. Jadi dikepung. Si Inggrisnya, Belandanya tadi dikepung, disebut gelar taktik sapit urang. Akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengabadikan kenangan pertempuran itu dengan monumen Palagan Ambarawa. Jadi menang dengan tadi taktik gelar sapit urang tadi. Jadi anak buahnya Jenderal Sudirman itu disebar untuk ngepung, untuk membuat kayak merangkap gitu loh. Kayak pengepungannya nggak cuman keliling tok, jadi ada tingkatannya gitu. Kepungan 1, kepungan 2, kepungan 3. Nah, akhirnya Indonesia menang, bisa merebut lagi. Terus untuk mengenang kejadian itu dibuatlah monumen Palagan Ambarawa. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Linggarjati. Ini terjadi 15 November 1946 sampai 25 Maret
1947. November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ini ya. Perjanjian Linggarjati. Nah, Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia yang diwakili Sultan Syahrir dan Belanda. Belanda diwakili Hermerhon dan De Boer. Ini diadakan di Desa Linggarjati, Jawa Barat. Makanya namanya Perjanjian Linggarjati karena diadakannya di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil perundingannya adalah Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia, tapi hanya Jawa, Sumatera, dan Madura saja yang boleh dimiliki Indonesia. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Diusir hasilnya. Kamu harus keluar dari Indonesia. Itu hasil perjanjiannya. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Indonesia Serikat. Jadi negaranya bukan Republik Indonesia, tapi dulu RIS, Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth, persemakmuran. Jadi disuruh gabung sama itu loh, masih dengan negara-negara jajahan mereka itu. Nah, kita mengadakan perjanjian lagi, namanya Perjanjian Renville. Ini 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini adalah antara Belanda dan Indonesia. Di pihak Belanda ini diwakili oleh Abdul Qadir. Ini orang Indonesia tapi pihak Belanda. Pihak Indonesia diwakili Amir Syarifuddin. Kenapa namanya Renville? Karena perjanjian ini diadakan di kapal perang miliknya Amerika yang namanya USS Renville. Jadi namanya Perjanjian Renville karena dia di kapal Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Pas sedang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Jadi tanda tangannya di atas kapal perangnya Renville milik Amerika. Hasilnya apa? 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Nah, semakin dipersempit. Jadi Indonesia itu hanya Jawa Tengah dan Jogja. Maduranya ucul. Padahal Perjanjian Linggarjati kan Madura ikut kita, ya. Ini sudah semakin sempit. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Tetap pengen menjajah lagi. Jadi Indonesia dikasih titik, sisanya tetap dijajah. 3. TNI harus ditarik mundur dari wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, Belanda nggak mau ada TNI. Jadi disuruh narik. Karena Jawa Barat dan Jawa Timur miliknya Belanda. Kan kita hanya diberi Jawa Tengah. Lanjut. Ada lagi Perjanjian Romroyen. Tulisannya Romroyen. Nah, bacanya Romroyen. Di sini terjadi 14 April sampai 7 Mei. Perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Kenapa namanya Romroyen? Karena Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom. Ini dimulai 14 April dan ditandatangani pada 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil dari Perjanjian Romroyen adalah 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Jadi nggak boleh diam-diam menyerang Indonesianya. 2. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang sama. Belanda juga tidak boleh lagi keliling-keliling, ngancam-ngancam, terus kayak kayak tawanan perangnya yang orang Indonesia di penjara sama orang Belanda harus dibebaskan. 3. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. KMP ini adalah Konferensi Meja Bundar. 4. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi dulu pernah ibu kota negara kita itu di Yogyakarta. Jadi dikembalikan lagi.
Nah, ini konferensi meja bundar. Ini terjadi pada 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Konferensi meja bundar dilaksanakan di kota Den Haag. Den Haag ini di Belanda ya, ini di sini kurang. Kota Den Haag, Belanda. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Yang hadir dalam pertemuan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda itu ada wakil dari Indonesia, wakil dari Belanda, dan BFO. BFO itu adalah ini Bijenkom for Federal Overleg. Ini artinya negara-negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Jadi ada pihak dari Indonesia, ada pihak dari Belanda, terus ada pihak dari negara-negara dari itu apa namanya? Negara yang kepulauan Indonesia yang dipek Belanda tadi loh, yang iki bagianku, iku dibentuk namanya BFO. Jadi itu ada perwakilannya juga. Terus ada lagi dari PBB. Itu sebagai penengah. Nah, delegasi Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Hatta. BFO itu yang bagian-bagiannya Indonesia yang diakui Belanda itu diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian dari Belanda diwakili oleh Mr. Van Marseven. Dari PBB sebagai penengah dipimpin oleh Chitsley. Hasil dari konferensi meja bundar. Ini hasilnya 1. Belanda mengakui RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Jadi ini Belanda wis benar-benar mengakui Indonesia merdeka. Belanda sudah benar-benar menyerahkan Republik Indonesia Serikat pada Indonesia. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi milik-milik Belanda dikembalikan, tapi Belanda tetap boleh mendirikan perusahaan, tapi tidak boleh menjajah. Mengembalikan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia dianggap punya utang karena di awal-awal kemerdekaan itu kan kita belum punya uang, kita sangat miskin, sangat sedang membentuk sebuah negara baru kan butuh modal lah, kita itu utang sama Belanda. Nah, di perjanjian konferensi meja bundar ini kita disuruh bayar utang, ya. Jadi utangnya zaman Belanda waktu itu juga diambil alih, dikongkon bayar Indonesia. Jadi kita sudah punya utang zaman Hindia Belanda juga kita disuruh membayar. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi ini hasil akhir dari konferensi meja bundar, bahwa kita sudah benar-benar dilepas sama Belanda. Tetapi syaratnya itu tadi, ini Irian Barat, ini Papua ya, ini masalahnya belum selesai di situ. Kemudian mengembalikan barang-barang Belanda, sampai Belanda boleh tinggal untuk usaha tapi tidak boleh menjajah. Kemudian pengambil alihan utang, jadi utangnya dibayarkan oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian Bandung Lautan Api, ini terjadi pada 23 Maret 1948. Nah, tokoh dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Jadi 2 orang ini, Muhammad Toha dan Ramdan. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar di Bandung. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung dengan tujuan mencegah tentara sekutu Danica Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer perang kemerdekaan Indonesia. Jadi gini, di Bandung itu Belanda sekutu Danica itu membuat kayak posko-posko untuk perang. Jadi di situ banyak kayak tempat-tempat untuk menyimpan senjata, tempat-tempat untuk
untuk menyimpan bahan makanan, itu kan disimpan di kota Bandung. Kemudian masyarakat Bandung tuh berpikir tempat kita dijadikan markas, banyak makanan, banyak senjata di sini. Nanti kita pasti dijajah lagi. Ini cara satu-satunya adalah kita harus bakar kota Bandung. Ya dibakar tadi poskonya Belanda, ya dibakar rumah mereka. Mereka mengikhlaskan rumah mereka untuk dibakar supaya semua markasnya Belanda juga terbakar. Supaya senjatanya Belanda itu hangus, bahan makanan Belanda hangus, jadi Belanda tidak bisa apa-apa. Nah, seikhlas itu mereka merelakan rumah mereka untuk dibakar. Akhirnya kompak 200.000 penduduk membakar kota Bandung dan markas-markas Belanda. Kemudian mereka mengungsi ke pegunungan dan terciptalah lagu Halo Halo Bandung. Di situ ada lirik mari bong rebut kembali. Jadi mereka berpikir kalau sudah dibakar Belanda akan pergi. Terus mereka dari pengungsian akan pulang ke Bandung untuk membangun rumah lagi. Itu pemikiran mereka. Hebat, Bandung dibakar hangus. Belanda nggak punya apa-apa, Belanda pergi, mereka kembali ke Bandung. Ya, demikianlah anak-anak, itu materi tentang proklamasi dan perjuangan memperebutkan kembali kemerdekaan supaya tidak direbut kembali sama negara lain. Nah, segigi itu para pahlawan kita berjuang untuk merebut kemerdekaan, memperjuangkan sudah merebut kemerdekaan, tetap memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tugas kita hanya mengisi kemerdekaan. Diisi dengan hal-hal positif, diisi dengan hal-hal yang berguna. Jangan sampai perjuangan para pahlawan itu sia-sia. Kita sudah tidak dipegangi senjata untuk perang melawan penjajah. Kita hanya dipegangi pulpen, HP untuk belajar, bukan untuk main game. Tetap semangat anak-anak, mari kita ambil sikap positifnya para pahlawan kita. Kita teladani kebaikan-kebaikan mereka. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap stay at home, stay healthy. Sampai jumpa di sekolah ketika pandemi sudah usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.